Hai, nama aku Kesha Kusumahsari dengan NIM 2307783. Di sini aku akan menjelaskan suatu benda dengan pendekatan semiotika, yaitu untuk memenuhi UAS mata kuliah antropologi desain. Stay tune, check it out. Nah, ini yang aku pegang sebuah kotak kecil yang sekitar harganya cukup dibilang mahal karena hanya sekotak ini sekitar 100-200 ribu, bahkan ada yang lebih. Nah, isinya cuma hanya satu figur di dalam plastik dengan ukuran kurang lebih 9 cm. Tapi jutaan orang rela loh membayar ini, bahkan berulang kali, dan banyak yang mengoleksi. Nah, mereka tuh tanpa tahu persis apa yang ada di dalam sini, di kotak ini. Nah, jadi apa yang sebenarnya mereka beli? Hari ini kita akan membaca Bandbox Pop Mart bukan sebagai mainan, tapi sebagai sistem tanda dengan pendekatan semiotika. Nah, jadi di sini aku pegang ada Bandbox Bikini Bottom Buddies and Wet Cutie Crybaby. Oke. Jadi kita masuk ke penanda dan pertanda, yaitu dengan teori Saussure. Nah, ini tujuannya untuk visual ini. Tujuan elemen satu persatu yaitu logo Pop Mart yang kita lihat yang biasa itu warna merah, yang banyak kita tahu ada di sini logo merah, logo Pop Mart, warna kemasan, ilustrasi karakter, tanda tanya dan figur di dalamnya dengan teori Saussure. Saussure mengatakan bahwa setiap tanda terdiri dari dua sisi penanda, itu penanda bentuk fisik yang kita lihat dan pertanda konsep atau makna di baliknya. Nah, mari kita baca yuk. Nah, logo Pop Mart yang berwarna merah muda dan putih sebagai penanda menghasilkan petanda, yaitu keceriaan budaya Jepang, Korea, dan estetika kawaii yang playful. Ilustrasi karakter dengan mata besar dan ekspresi datar, penanda berupa desain chibi, membawa petanda kelucuan sekaligus kekosongan emosi yang justru membuat kita memproyeksi perasaan kita sendiri ke dalamnya. Jadi karakter Pop Mart itu banyak, bukan hanya ini saja. Banyak yang lainnya nanti akan ada di sini. Foto ini. Oke, itu beberapa desain karakter yang ada di Pop Mart gitu. Nah, tapi apa sih yang paling menarik? Di sisi kotak, nih secara fisik, ya hanya ada tanda baca, tapi sebagai petanda, ia merepresentasikan ketidakpastian yang disengaja kejutan, bukan lagi kecelakaan, tapi dia dirancang menjadi bagian dari produknya. Nih, contohnya ini. Dibungkus dengan plastik lagi waktu kita buka nih, dan di kotak ini juga sebagai tanda mereka pembeli penasaran tuh karena ada list macam-macam karakter yang bisa didapatkan dalam satu kotak tersebut gitu, dan ada juga si karakter secret yang membuat orang-orang itu penasaran. Seperti ini juga ada. Oke, kita masuk ke bagian icon, index, dan simbol menurut Peirce. Nah, ada 3 jenis dalam satu objek ini. Di sini aku akan menjelaskan denotasi dan konotasi, yaitu lapisan yang maknanya apa sih, dari makna literal ke makna literat kultural. Jadi tiap kotak sebanyak itu ada plastik seperti ini, dan ada yang kemasannya seperti ini, dibuka suka dibuka saja, dan ada juga yang perlu disobek seperti ini. Jadi kita belum tahu tuh apa isinya, tetapi tiap box ini ada kartunya di dalam sini. Kalau ada kartunya, ya kita sudah tahu di sini. Oke, secara denotatif, Bandbox Pop Mart adalah figur berbahan boneka plastik yang berlisensi. Nah, dengan diproduksi massal, dijual dalam kemasan tersegel dengan yang tadi sudah saya jelaskan, tersegel dan bisa dibuka di bawah atau di atasnya, tergantung, karena di dalamnya tuh sudah ada kartunya. Jadi misalkan tidak perlu membuka si plastik ininya, jadi kita belum tahu ada di dalam apa itu sudah bisa terlihat ada kartu. Nah, sesederhana itu Pop Mart membuatnya. Tetapi secara konotatif, ia membawa banyak lapisan makna. Ia adalah simbol keanggotaan dalam komunitas kolektor. Nah, itu juga sebagai representasi nostalgia terhadap estetika mainan masa kecil yang dikemas ulang untuk konsumen dewasa. Itu adalah objek yang mendefinisikan ulang batas antara seni, mainan, dan komoditas. Jadi banyaknya yang membeli Pop Mart itu yang mungkin dulunya suka SpongeBob gitu, seperti saya.
saya membeli ini karena saya suka SpongeBob, tetapi karena tidak ada karakter SpongeBob yang dibuatnya, jadi saya memilih untuk ikan-ikan planger ini karena bentuknya yang sudah dibuat dengan semenarik mungkin untuk menarik daya minat pembeli yang usianya tidak hanya anak kecil saja. Nah, yang paling menarik, nilai konotatif melampaui nilai materialnya. Sebuah figur sebagai secret edition yang saya bilang di setiap ini tuh ada secretnya. Nah, itu yang hanya ada satu dari 144 kotak yang biasanya dijual oleh Boppartnya sendiri, dijual puluhan kali lipat harga aslinya. Karena bukan karena plastiknya lebih bagus, tapi karena tanda kelangkaan itu sendiri yang menjadi komoditasnya. Jadi ada secret itu menandakan kalau ternyata satu kotak ini tuh ada loh yang secretnya, ada kejutan yang lebih menarik gitu, bukan hanya yang biasa yang sudah ada di list itu, yang ada di list ini, tetapi ada juga yang tidak diketahui apa itu. Jadi itu yang menjadi nilai menariknya. Dan di sini pun ada, setiap karakter di Pop Mart pun ada yang secret seperti ininya. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke dalam mitos dan ideologi dengan teori Barthes. Nah, menurut Roland Barthes memperluas semiotika ke konsep mitos, bagaimana tanda menjadi alat ideologi. Dalam konteks ini, Box mempropagandakan sebuah mitos, yaitu bahwa kebahagiaan bisa didapat dari kejutan kecil, yaitu dengan kejutan kecil yang berulang. Seperti misalkan kita membeli sesuatu ini nih, tapi kita tidak tahu apa yang kita akan dapatkan kalau kita beli langsung di Pop Mart-nya itu sendiri. Nah, itu juga sebuah kecil ya, karena kita membuat kejutan, membuat sesuatu hal yang menyenangkan dengan membuka sesuatu hal yang belum kita tahu. Nah, ritual membuka kotak sendiri yang sengaja disebut unboxing adalah liturgi konsumsi modern. Jadi kita tidak hanya membeli figur, tapi kita juga membeli pengalaman ketidaktahuan yang dikendalikan itu sendiri. Karena kalau misalkan kita melihat di dalam kotak ini, tetapi kita sudah melihat kartunya seperti ini, kita jadi tahu. Tetapi kebanyakan orang-orang yang membeli Pop Mart tidak mau melihat kartunya terlebih dahulu, melainkan langsung membuka karena penasaran itu sendiri ya, unboxing itu sendiri. Dan banyaknya yang unboxing itu sambil di video, jadi seru gitu. Nah, kesimpulannya, Box Pop Mart bukan hanya sekedar mainan. Ia adalah teks yang bisa dibaca penuh dengan tanda yang dirancang secara cermat untuk menciptakan hasrat, identitas, dan komunitas. Melalui semiotika, kita hanya melihat bahwa yang sesungguhnya dijual bukan hanya plastik, kotak, ataupun boneka, melainkan sistem makna yang menempel padanya. Nah, dan mungkin setelah analisis ini, kita tidak akan pernah melihat sebuah kotak tersegel dengan cara yang sama lagi. Karena ada mungkin sudah banyak Pop Mart lain yang membuat, jadi tidak, kalau misalkan membuat sesuatu hal yang baru tetapi dengan cara yang sudah ada, kan sudah tidak banyak yang penasaran lagi tuh. Oke, segitu saja. Terima kasih. Saya mohon maaf bila ada salah kata dan salah penyampaian, atau misalkan kurang lengkap dan kurang tepat, boleh kritik dan sarannya. Terima kasih banyak. Bye bye.